Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini kita akan membahas salah satu emiten batubara ya, prima andalan Mandiri ya, dengan kode ticker MCOL ya. Dimana tahun lalu membagikan dividen jumbo ya, belasan persen lah. Tergantung teman-teman memiliki harga sahamnya di berapa gitu ya. Nah kali ini kita akan membahas laporan keuangannya ya. Laba kuartal 2 2003 nya tuh turun, tapi seberapa turun gitu ya. Lalu bagaimana potensinya ya dividennya untuk tahun depan ya. Maksudnya dividen dari pembagian laba tahun 2023 ya. Oke. Sebelum kita mulai, saya ingin menginfokan sebelumnya saya semingguan lalu ya sudah membuat juga review laporan keuangan dari emiten batubara lainnya yaitu KKGI ya. Kalau teman-teman berminat untuk mendengarkan atau menonton video ini, silakan cari di daftar video channel Investor Jata dan atau akan saya taruh seperti biasa linknya di pojok kanan atas ini. Oke, kita kenalan dulu dengan MCOL ini ya, prima andalan Mandiri ya, di mana perusahaan ini memiliki 3 bidang usaha ya, pertambangan dan trading batubara, lalu ada jasa kontraktor ya, penambangan, dan juga logistik ya, angkutan laut dan bongkar muat batubara. Lalu kegiatan penambangan dilakukan di wilayah Kalimantan Utara ya, di mana salah satu tambangnya itu dekat dengan pelabuhan ya, dan pelabuhan itu dekat dengan sungai ya, jadi bisa diangkut batubaranya melalui sungai. Lalu batubara yang dihasilkan oleh MCOL ini ya memiliki nilai kalor antara 4.600 sampai dengan 5.100 ya. Ini gross calorific value ya. Jadi gross value-nya dari nilai kalor. Oke, MCOL ini didirikan ya PT Mandiri, awalnya namanya PT Mandiri Inti Perkasa, didirikan pada tahun 89 ya. Bergerak di bidang pertambangan batubara. Ya, lalu di tahun 94 mendapatkan konsesi di daerah Kalimantan Utara ya. Oke, lalu di tahun 2004 ya memasuki permulaan tahapan kegiatan produksi ya, tahun 2004 ya. Lalu di tahun 2005 dia mendirikan ya Mandala Karya Prima ya, yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan batubara. Lalu di tahun 2006 mendirikan PT Maritim Prima Mandiri yang bergerak di bidang pelayaran ya, atau logistik pengangkutan. Oke, lalu mulai tahun 2027 ya, si PT Mandala Karya Prima ini yang didirikan tahun 2005 melakukan pekerjaan ya batuan penutup PT Mandiri Inti Perkasa ya. Jadi ini masih anak usahanya melakukan menjadi kontraktor pertambangan di perusahaan induk lain seperti itu ya. Lalu di tahun 2011 MCOL mengakuisisi beberapa PT lain ini ya, MIP, MKP dan juga MPM ya. Lalu jadi MPM ini yang bergerak di bidang logistik ya. Di tahun 2017 perusahaan ini membeli ya kapal tanker ya. Lalu tahun 2021 baru MCOL melakukan IPO ya, melantai di bursa saham di tanggal 7 September 2021. Lalu di 2022 dia mencapai produksi tertinggi selama perusahaan berdiri ya, 9 juta metrik ton. Oke, lalu cadangan batu baranya ya, ini yang terbuktinya itu 96,12 juta metrik ton. Yang estimated itu yang terkira ya, yang diprediksi 75,5 metrik ton ya. Jadi jumlah cadangannya kira-kira 171 juta metrik ton. Nah kalau tahun 2022 kan yang diambil tuh 9 juta metrik ton ya. Jadi bisa teman-teman hitung lah ya. Ini kalau yang terkira ini beneran ada ya, berarti kan totalnya 171 juta metrik ton. Ya kalau dibagi 10 juta ton ya, misalnya dia 10 juta ton tiap tahun, berarti kira-kira masih bisa 17 tahun lah ya menghasilkan batu bara ya. Dengan catatan dia tidak melakukan ekspansi ya. Jadi hanya di satu tempat di Kalimantan Utara ini aja ya tempat tambangannya. Oke, lalu ini ini perbandingan jumlah produksi batu baranya ya, di tahun 2022 versus tahun 2021 dan 2020 ya. Ya jadi
MKPRM ini kan nama perusahaan ya, jadi dari 2 tempat ya. Jadi totalnya yang di bawah ini ya. Tahun 2020 total produksinya masih 5,9, tahun 2021 7,5 juta metric ton. Lalu di tahun 2022 ya, yang paling tinggi itu ya, 9 juta metric ton. Jadi masih terus bertumbuh ya jumlah produksi dari MCOL. Lalu unit usaha yang logistik tadi ya, jadi dia selain melayani perusahaan induknya, dia juga melayani pihak ketiga ya. Jadi klien dari logistiknya itu bukan cuma perusahaan induknya, tapi juga ada perusahaan-perusahaan lain yang tidak berelasi lah gitu ya. Ya itu nama-nama perusahaannya ya, yang menggunakan jasa Mandiri Tranship ini. Ya ini armada yang dimiliki oleh MPM ya. MPM itu tadi yang, nah ini ya MPM ya, Maritim Prima Mandiri ya, yang diakuisisi ya tahun 2011. Dia itu armadanya cukup banyak ya, ada tugboat ya, kapal tunda ya, ada 19 untuk yang besar ya, bisa teman-teman baca. Lalu ada tongkang, lalu juga ada kapal tanker, termasuk tangki penyimpanan LPG nih. Oke, lalu ada floating crane juga nih. Ya, lalu market penjualan dari MCOL ini bisa dilihat ya. Mayoritas diekspor ke luar negeri ya, terutama ke India 42,2%, lalu ke Cina ya. Lalu dalam negerinya itu yang ketiga nih ya, 19,8. Oke, jadi dalam negeri 19,87 ya, berarti untuk ekspornya itu 80% lebih ya. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa untuk teman-teman yang baru saja mampir ke channel Investor Jelata atau yang sudah sering mampir tapi belum mensubscribe, silakan di-subscribe dulu dan klik loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin berharga untuk teman-teman ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah mensubscribe dan sering like dan komen di channel Investor Jelata. Oke, kita lanjut masuk ke komposisi kepemilikan saham ya, di mana mayoritas saham sebesar 61,2%-nya itu dimiliki oleh PT Edika Agung Mandiri ya. Lalu yang kedua sebesar 27,9 itu PT Prima Andalan Utama. Lalu ada perorangan ini ya, Pak Handi Gli Virgo ya, 0,9%. Beliau ini di jajaran direktur ya kalau nggak salah, direktur utamanya. Oke, lalu untuk publik ya itu 10% ya. Di 10% ini ada beberapa direktur maupun komisaris ya, yang memiliki sedikit saham gitu ya. Oke, ini juga sekedar informasi ya, kalau teman-teman tahu beberapa hari yang lalu, ini tanggal 25 Juli ada emiten yang melakukan IPO ya, PT Mandiri Herindo Adi Perkasa alias MAHA ya, yang bergerak di bidang pengangkutan juga ya kalau nggak salah, logistik ya. Nah, MAHA ini bisa dibaca di sini ya. MAHA ini dimiliki oleh PT Edika Agung Mandiri ya, sahamnya ya, sebesar 46%. Ya. Ini kan Edika Agung Mandiri tadi sama ya dengan pemiliknya MCOL ya, 61,2% ya kalau di MCOL. Oke, lalu Edika Agung Mandiri itu punya siapa? Nah, ini punya salah satu konglomerat di Indonesia ya, Bapak Edi Sugianto ya, yang memegang 92,43% saham PT Edika Agung Mandiri ya. Oke. Lalu di Edika Agung Mandiri itu juga ada Bapak Handi Gli Virgo tadi ya. Handi Gli Virgo tadi yang juga direktur di MCOL ya, yang juga memiliki ya 0,9% sahamnya MCOL tadi ya. Oke, nah ini Bapak Edi Sugianto ini nomor 32 ya, di daftar 50 orang terkaya Indonesia tahun 2022 versi Forbes ya. Oke, jadi ini berelasi ya antara MCOL dengan MAHA. Dan kalau teman-teman mengikuti sering beli atau mengikuti saham IPO, MAHA ini udah beggar ya, karena kalau nggak salah IPO-nya di harga 118 ya. Lalu hari pertama tuh ARA, hari kedua mungkin ARA juga ya. Ya terus sempat turun tapi naik lagi ya. Sekarang harganya udah di 200-an lebih ya, atau malah 300 ya. Jadi udah di atas 100% untuk kenaikan dari harga perdananya ya, yang Rp 118 rupiah. Oke, kita masuk laporan keuangannya ya. Kita flashback di tahun 2022, revenue dari MCOL ini naik ya 59,5% ya. Dan profitnya naik 34% ya.
Ya, hampir semua saham batu bara ya tahun 2022 itu memang menikmati profit yang sangat tinggi ya. Nah, bagaimana dengan kuartal 2 2023-nya? Bisa dilihat sini pendapatan kuartal 2 2023 itu 484 jutaan dolar ya. Nah, itu turun ya, turun sedikit 2,19% dibandingkan periode yang sama ya di tahun 2022 ya. Jadi ini untuk pendapatan 6 bulan nih berarti ya, dari Januari sampai dengan Juni ya. Dan beban pokok pendapatannya secara persentase naik lebih banyak ya dibandingkan persentase kenaikan pendapatan. Jadi beban pokoknya naik 24,99% dan itu menyebabkan laba bruto dari MCOL ini turun ya 24,95%. Oke. Dan laba usahanya turun 26,98%. Ya. Dan ini adalah total laba yang bisa didistribusikan kepada pemilik entitas induk ya, yaitu sebesar 137,7 jutaan dolar ya, dibandingkan tahun lalu yang bisa sampai 188 juta dolar. Oke, jadi ya earning per share-nya juga ya turun ya, sama seperti yang di atas ini ya, 26,98%. Oke, kalau tadi kan perbandingan 6 bulan ya, dari total 6 bulan ya. Total laba 6 bulan dari Januari sampai Juni. Nah, kalau kita pisahkan ya, kuartal 1 ini berarti laba ya dari laba dari Januari sampai Maret 2023, dan kuartal 2 ini adalah dari April sampai dengan akhir Juni 2023 ya labanya. Nah, kalau kita bandingkan per kuartal gini ya, itu juga terjadi penurunan ya 10,99% nih ya. Jadi laba di kuartal 2 saja itu 10,99% lebih sedikit daripada laba di kuartal 1. Oke, ini dari Januari sampai Juni lagi ya pendapatannya ini ya, bisa dilihat dari ekspor ya terutama ya. Ini kalau di total ya 343 juta dolar ini ya, itu adalah 80%-an ya dari total pendapatan keseluruhan MCOL ya. Nah, ekspor itu turun ya. Kalau dibandingkan periode yang sama tahun lalu, turun sebesar 19%. Tapi yang lokalnya naik ya. Naik sebesar 225%. Oke, yang sewa dan pengangkutan juga ada kenaikan ya. Silakan teman-teman hitung ya secara persentase ya. Oh, yang ekspor ini bukan 80% ya, 70% ya. 70% pendapatan MCOL ini di Januari sampai Juni 2023 ya, 70% itu disumbangkan oleh ekspor batubara. Nah, tadi kan pendapatannya itu turun 2% ya, tapi labanya kan turun 20-an% banyak. Itu kan karena bebannya tadi ya naik banyak ya. Nah, salah satu beban yang naik banyak itu dari pengangkutan ya. Terus ada biaya transport. Nah, ini yang saya bingung ya, karena di periode yang sama ini biaya transportnya kosong ya. Jadi saya juga nggak tahu kenapa tahun 2020 kosong ya, sehingga itu jadi ada kenaikan sangat banyak gitu ya dibandingkan tahun lalu ya, 4,5 juta dolar ini nih ya. Oke, nah bisa lihat di sini ya biaya beban penjualan ya, operating expense-nya itu naik banyak nih dari 11 juta menjadi 17 jutaan dolar ya. Jika teman-teman ada yang tahu ya kenapa biaya transportnya ini bisa kosong kayak gini tahun 2022, silahkan tuliskan di kolom komen ya. Lalu dari laporan keuangan kuartal 2 itu ya, kalau kita lihat ya secara rasio ya, EPS-nya 1149 ya kalau disetahunkan, lalu PER-nya 4,22 kali. Ya, dimana itu ya termasuk rata-ratanya lah ya. Karena ini kan tahun 2020 nih sebelum IPO nih ya, 9,77 kali ya. Nah, setelah IPO kan dia di 3,44 sampai dengan 4,5. Jadi sudah termasuk di PER tertingginya lah ya. Lalu PBV-nya 1,5 kali ya, masih sedikit di bawah tahun 2022 maupun 2021. Dan ROE-nya naik ya, 4,51. Lalu DER-nya cukup rendah ya, 0,26 ya. Jadi tidak terlalu banyak hutang dari MCOL ini. Dan kalau dibandingkan dengan average subsektornya ya, di mana per subsektor itu 4,78 ya, jadi 4,22 ya masih ya sedikit di bawah average subsektornya ya, subsektor oil, gas, and coal ya.
Lalu PBV subsektornya rata-rata 1,95 ya, dan MCOL juga ini sedikit di bawah rata-rata ya. DR-nya tinggi ya kalau subsektor ya, 0,89. Nah, kalau dibandingkan dengan emiten saham batubara lainnya ya, yang sudah mengeluarkan laporan keuangan kan KKGI ya, yang Adaro, PTBA. Loh, kok di Adaro lagi ya, salah ya. Adaro dan PTBA itu masih kuartal 1 2023 ya datanya ya. Oke, kalau dilihat PR-nya termasuk tinggi ya, dibandingkan KKGI maupun Adaro, tapi masih di bawah PTBA. PBV-nya yang paling tinggi nih MCOL ya, tapi ROE-nya juga ini yang paling tinggi ya, MCOL ya, 4,5 ya dibandingkan yang lain ya. Jadi ya masih bisa dibilang wajar ya kalau ROE-nya tinggi ya, PBV-nya agak sedikit tinggi juga ya. Oke, lalu ini chart dari MCOL ya, di mana dia sempat mencapai harga tertingginya di tahun 2022 ya, sekitar bulan Mei itu sampai mana ya, 8 ribuan ya di sini ya. Lalu sempat turun dalam ya setelah dia bagikan dividen ya di bulan Mei ya, Mei atau Juni gitu ya. Dan kalau kita lihat lebih dekatnya nih, kita zoom in ya. Itu setelah bagikan dividen ya, itu dia ada gap down ya. Jadi ada beberapa gap di sini, gap di 6.260 ya di sini, maupun di ini salah ya, bukan 620 nih ya. Ya teman-teman cek lah ya, ini mungkin di 6.600-an ya. Teman-teman cek. Lalu bisa dilihat di sini dia sempat ada tanda-tanda kenaikan nih ya. Dia break resisten di sini ya. Lalu naik sampai ke 5.200, lalu dia sedikit turun ya. Mungkin sedang ya menggocek para retailer agar keluar gitu ya. Oke. Nah, kemungkinan dia akan sampai ke 4.500 ya. Oke, atau ya sekitar situ ya, 4.500 atau 4.700-an gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin berminat ya untuk membeli MCOL ya, mungkin akan lebih kalau main aman ya setelah dia break 5.200 aja gitu ya. Atau kalau dia menyentuh 4.500 lalu ada mantul ya, itu bisa juga mulai dicicil ya. Tapi kalau untuk jangka panjang ya, untuk mengincar dividennya ya, siapkan strategi sendiri ya, atau kita lihat dulu nih dividennya seperti apa gitu kan ya, apakah menarik atau enggak ya. Nah, dia kan IPO di tahun 2021 ya, lalu dia langsung membagikan dividen ya, dengan dividen payout ratio-nya 61,5%, sehingga waktu itu dividen yang dibagikan ya untuk laba 2021 itu Rp671. Lalu setahun berikutnya DPR-nya masih 60% ya, 67,94% dengan dividen yang mencapai 1.000 ya. Oke, jadi dividennya itu belasan persen ya, tergantung punya barang di harga berapa. Nah, biasanya 2 tahun terakhir ya, itu ya emang baru 2 tahun bagi dividen ya. 2 kali membagikan dividen ya, ada dividen interim maupun finalnya. Dividen interimnya itu selalu di November nih ya. Begitupun dividen finalnya selalu di bulan Mei. Nah, tadi kan laba dari Januari sampai Juninya itu sebesar 137 juta dolar ya. Nah, kalau setahun, kita setahun kan kita anggap optimis saja ini labanya sama gitu ya sampai dengan Desember. Jadi kita kalikan 2 ya, itu berarti nanti labanya 275 juta dolar. Kalau kita rupiahkan menjadi 4,1 triliunan ya. Nah, kalau dividen payout ratio-nya itu 65% ya, kan ini antara 61 67 ya, kita ambil tengahnya bisa misalnya 65%. Itu dividennya akan menjadi Rp755 per lembar ya. Nah, dividen yield-nya kalau kita gunakan harga terakhir di hari Jumat kemarin 4.550, berarti ada kemungkinan potensi dividen sebesar 15,5% ya. Gitu. Nah, silakan teman-teman kotak-katik sendiri gitu ya, kalau DPR-nya misalnya rendah gitu 30% ya, berarti tinggal teman-teman hitung aja ya, tinggal ubah-ubah angka ini ya, bisa teman prediksi sendiri dividen yieldnya seperti apa gitu ya. Atau teman-teman tadi kan dari kuartal 1 ke kuartal 2 itu profitnya turun 10% tuh ya. Kalau ini kan tadi saya samakan saja gitu ya, jadi kuartal 3 dan kuartal 4 profitnya akan sebesar ini juga nih, 137 juta dolar ya. Nah, kalau teman-teman kurangin 10% terus gitu ya labanya, di kuartal 3 turun 10%, kuartal 4 turun 10%. Nah, itu silakan dijumlahkan tuh ya asumsi
laba Januari sampai Desembernya menjadi berapa. Yang pasti akan lebih rendah dari 4,1 triliun ini gitu ya. Oke. Nah, kalau menurut teman-teman bagaimana prospek dividen MCOL, apakah akan masih tembus di atas 10% ya? Atau malah di bawah 10% gitu ya. Silakan tuliskan prediksi teman-teman di kolom komen ya. Jika ada pertanyaan atau pendapat silakan juga tuliskan di kolom komen. Demikian saja informasi dari saya, semoga berharga untuk teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.